Begitu besar perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia diikuti dengan sejumlah pertempuran besar, salah satunya perlawanan heroik rakyat Surabaya pada pertempuran 10 November 1945. Selain perjuangan mempertahankan kemerdekaan juga terjadi di berbagai daerah, salah satunya adalah perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Lombok Timur dalam menghadapi tentara Nika Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Perjuangan menggetarkan hati yang dilakukan rakyat Lombok Timur yang paling dikenal ialah pertempuran Kota Selong 7 Juni 1946 yang dipelopori oleh beberapa tokoh pejuang. Salah satunya adalah Haji Jumuhur Hakim, tokoh pimpinan BKR bernama Laskar Banteng Hitam itu menjadi penghimpun utama pasukan pejuang untuk menyerbu markas tentara Nika yang berada di Kota Selong. Jumuhur Hakim kecil menjadi sosok seorang anak yang mandiri dengan sifat kepemimpinan yang cukup menonjol. Hal itu terlihat ketika ia berusia 10 tahun. Di tengah keluarga yang tergolong miskin, ia justru memutuskan untuk hijrah seorang diri ke kota untuk bersekolah di Fairfield School. Ia pun bekerja sebagai pemetik buah kelapa di pesisir pantai Ampenan demi membiayai diri dalam bersekolah. Berbicara masalah perjuangan Haji Jumuhur Hakim, beliau adalah seorang putra asli Lombok yang lahir di satu desa namanya Desa Lendang Nangka, Kecamatan Mesbagi, Kabupaten Lombok Timur. Beliau ini sejak kecil sudah terlihat sosok yang ingin selalu memimpin. Kepemimpinannya terlihat sekali. Dimana pada waktu anak-anak lain masih senang main-main, beliau memutuskan untuk berangkat sekolah ke Mataram, atau tepatnya di Kota Ampenan, di Fairfield School yang sekarang SD 30 Ampenan. Seiring berjalannya waktu ketika Jumuhur Hakim beranjak dewasa, ia dihadapkan dengan kondisi yang sangat menyakitkan melihat bangsanya terjajah. Sehingga ia tergerak untuk membentuk suatu pergerakan perlawanan yang bernama Laskar Banteng Hitam yang ia pimpin langsung dan kemudian menghimpun anggota dari berbagai desa di Lombok Timur. Jadi pada waktu itu usianya beliau itu 26 tahun, membentuk satu pergerakan perjuangan, pergerakan perlawanan terhadap penjajah yang diberi nama BKR dan membentuk pasukan Banteng Hitam yang dipimpin langsung oleh beliau pada waktu itu. Anggota-anggotanya banyak dari dari Pringgesele, dari Rempung, dari Kesik, dari Kumbung dan lain sebagainya. Jumuhur Hakim bersama Laskar Banteng Hitam dari sejak zaman penjajahan kolonial Belanda sampai dengan penjajahan Jepang terlibat dalam sejumlah perlawanan besar hingga puncaknya pada bulan Juni tahun 1946 ketika Belanda kembali lagi ke Indonesia untuk menjajah. Jadi berbicara mengenai perang penyerangan pada tanggal 7 Juni 1946 itu memang ini adalah merupakan peristiwa dan tonggak sejarah yang sangat penting untuk diungkapkan. Sebetulnya perjuangan di Lombok itu yang paling besar di Lombok Timur. Kita bertempur merebut senjata Jepang yang akan diambil tentara Belanda itu, terus bertempur masih belum baik sekarang. Pas rusak dulu bekas pabrik minyak, berhenti minyak kelapa itu. Peristiwa pertempuran 7 Juni 1946 di Kota Selong terjadi setelah beberapa kali gagal melancarkan serangan terhadap markas tentara Nika. Peristiwa pada tanggal 7 Juni 1946 itu memang ada beberapa peristiwa yang merupakan rentetan dari peristiwa itu dan itu memang tidak bisa dipisahkan. Nah, mulai dari 5 Juni. Nah, setelah pada tanggal 2 Juni 1946 ketika penyerangan itu gagal. Nah, pada tanggal 5 Juni 1946 itu Jumuhur Hakim dengan beberapa temannya sempat mengadakan rapat.
Di sana ada Said Saleh, kemudian ada Yeseh dan lalu Adnan. Jumhur hakim bersama tokoh pejuang lainnya menyepakati penyerangan dilakukan pada tanggal 7 Juni dengan melewati rute dari Pringgasela menuju titik kumpul di Lendang Nangka, lalu ke arah selatan melewati Desa Danger, setelah itu melewati Pademare, kemudian menuju ke Bumbasari yang menjadi titik konsentrasi dan bergabung dengan pasukan pejuang pimpinan Tuan Guru Haji Faisal dari Kota Selong. Pada tanggal 6 Juni, keempat pejuang ini kembali berunding atau rapat. Kemudian di sana kemudian disepakati oleh para tokoh di sana untuk menyepakati bahwa pada tanggal 7 Juni pada jam 12 malam itu akan melakukan penyerangan. Sepakat nih para pejuang ini, daripada nanti ternyata itu Jepang sudah tahu lalu jangan menyerah tanpa syarat ya pada sekutu. Diambil sekutu, kita rebut dulu aja, kita pakai berjuang. Kita sudah proklamasi kemerdekaan. Gitu. Diserbulah dengan rute tadi itu. Pada hari Jumat 7 Juni 1946, pasukan mulai bergerak dari titik kumpul di Desa Lendang Nangka pada pukul 18 petang dan tiba pada pukul 24 di Desa Bumbasari. Kemudian setelah pasukan siap, akhirnya dengan pekikan kalimat takbir, pasukan mulai melakukan penyerangan dari dua arah, yaitu arah utara dan arah selatan. Pada hari Jumat jam 18, para laskar Banteng Hitam ini mulai bergerak dari Lendang Nangke. Kemudian sampai jarak dari Lendang Nangke ke Bumbasari mungkin sekitar 25 km. Nah, sehingga para pejuang ini mengambil jalur selatan. Katanya alasannya untuk menghindari sergapan dari mata-mata Nika gitu. Nah, rombongan ini sampai di Bumbasari jam 12:15 atau jam 12 malam gitu. Nah, di sana di Bumbasari itu para pejuang atau laskar ini mematangkan penyerangan. Ketika sudah siap, akhirnya pada jam 12:30 akhirnya dimulai penyerangan tangsi Nika yang ada di Selong, katanya dengan pekikan Allahu Akbar untuk membakar semangat pasukan atau semangat laskar. Nah, di sana karena penyerangannya itu mendadak, tentara Nika pada waktu itu sempat kalang kabut karena mendapat serangan mendadak. Namun setelah beberapa lama Nika mulai siap, akhirnya mulai menembakkan secara membabi buta ke segala arah. Dan terakhir ditembakkan peluru suar, sehingga pada waktu itu kota Selong menjadi terang. Pada waktu itu dilepaslah kembang api oleh pihak Belanda yang begitu terang, katanya ceritanya beliau waktu itu, jadi seolah-olah jarum jatuh pun akan kelihatan. Makin terangnya. Akhirnya mencari cara masuk gorong-gorong, sambil mundur gorong-gorong sampai di Pancor, terus lari ke persawahan, terus kembali ke rumah masing-masing. Meski dengan persenjataan yang sangat sederhana dan terbatas, pasukan pejuang yang heroik itu bertempur dengan tentara Nika yang memiliki persenjataan lengkap. Pertempuran tersebut akhirnya menyebabkan terbunuhnya 8 orang dari pasukan tentara Nika dan gugurnya 3 orang pejuang, yakni Tuan Guru Haji Faisal, Said Saleh, dan Abdullah. Jadi pada waktu itu memang ketika penyerangan Tuan Guru Haji Muhammad Faisal, Said Saleh, dan Abdullah ini lebih dulu masuk ke markas Nika seperti itu, sehingga beliau sempat memang berjibaku dan berperang memang secara fisik dengan tentara Nika. Sehingga menurut informasi yang saya baca ada 8 tentara Nika yang berhasil dibunuh, dan itu memang tidak diinfokan. Dia tentara Nika yang dibunuh 8 orang ini dibawa diam-diam ke Mataram untuk dikuburkan. Nah, setelah
itu ternyata memang dari laskar ada 3 orang yang mati syahid. Ada di sana ada Tuan Guru Muhammad Faisal, kemudian ada Said Saleh dan Abdullah yang gugur. Pada keesokan harinya, jenazah 3 orang pejuang yang dianggap pemberontak oleh Nika itu dipamerkan berkeliling kota. Kemudian atas permintaan Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid, diperintahkanlah para santri Nahdlatul Wathon untuk memakamkan 3 orang pejuang tersebut di lokasi yang kini menjadi Taman Makam Pahlawan Rinjani Selong. Nah, oleh Nika kemudian itu yang diumumkan, oh ternyata 3 orang, bahasa kalau Nika itu menyebut ketiga pejuang yang syahid ini dengan perampok. Jadi 3 orang perampok berhasil dibunuh dan itu memang sempat dipamerkan, sehingga sempat dipamerkan mungkin untuk menurunkan semangat juang. Nah, kemudian oleh Bapak Tuan Guru Bapak Maulana Syekh mengusulkan ketiga orang pejuang syahid ini dimakamkan di sini, di Selong, yang sekarang menjadi Makam Pahlawan Rinjani Selong. Pasca penyerangan 7 Juni 1946, sejumlah pasukan pejuang diburu untuk kemudian ditangkap. Kediaman para pimpinan termasuk rumah Jumhur Hakim yang dijadikan sebagai markas Laskar Banteng Hitam digeledah untuk mencari sejumlah dokumen, plakat anti Nika, dan tentu saja para pejuang yang dianggap sebagai pemberontak. Jadi setelah para laskar mundur, di sana para tentara Nika bergerak cepat ke beberapa desa yang memang diyakini sebagai basis dari laskar yang memberontak ini. Nah, jam 8 mereka sudah membawa truk tentara pergi ke Pringgesele, kemudian ke Lendang Nangke dan beberapa desa yang memang diyakini sebagai kantong-kantong dari laskar. Di sana oleh Nika dan kaki tangannya mengultimatum kalau tentara atau laskar tidak menyerahkan diri maka keluarganya akan disiksa dan akan melakukan pembakaran. Sehingga ya mau tidak mau bahkan di Pringgesele kepala desanya itu diancam. Ya kalau tidak menyerahkan diri, tidak memberikan informasi tentang tentara-tentara yang melakukan pemberontakan ini, dia akan ditangkap. Akhirnya banyak tentara-tentara ini yang menyerahkan diri. Kalau tidak salah sampai 100 orang yang berhasil ditangkap. Akhirnya setelah diancam, sejumlah anggota pejuang termasuk Jumhur Hakim dipaksa untuk menyerah dan kemudian ditangkap. Ia kemudian ditahan di berbagai tempat, diantaranya penjara Mataram, kemudian dipindah ke penjara Pekambingan dan Pasar Bali, lalu beberapa lama kemudian diangkut menuju penjara Makassar, dan terakhir ditahan di penjara Kota Ambon, Maluku. Setelah ditangkap di rumahnya beliau di Lendang Nangka, akhirnya beliau dibawa ke Mataram. Nah, di sana disatukan dengan beberapa laskar yang memang ditangkap di Mataram. Nah, dari jumlahnya mungkin semuanya sekitar 40 kalau nggak salah. Nah, dari Mataram kemudian beliau dan teman-temannya itu dibawa ke Bali, bergabung juga dengan beberapa tahanan yang sudah ditangkap di Bali. Nah, di sana beliau diadili. Dari sekian banyak seperti yang saya bilang tadi, beliau termasuk salah satu tokoh yang divonis paling lama oleh Rat Nika. Nah, dari kemudian setelah divonis di Bali, beliau juga sempat dipindahkan pada tahun 1949, kalau salah beliau sempat dipindahkan ke Makassar. Dan dari Makassar kemudian beliau dipindahkan ke Ambon. Setelah dipenjara di berbagai tempat selama 4 tahun, akhirnya pada tanggal 1 Desember 1949, sejumlah pejuang yang menjadi tahanan termasuk Jumhur Hakim
dibebaskan setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara utuh seiring hasil dari perundingan Konferensi Meja Bundar atau KMB setelah perjuangan panjang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Jadi karena di tahun 49 itu setelah perundingan Nika akhirnya ya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan kemudian akan dibentuk RIS Republik Indonesia Serikat. Akhirnya para tahanan ini dia dibebaskan karena seharusnya memang kalau mengacu pada tahun penahanannya mungkin belum sampai, tapi karena Belanda sudah mengakui kemerdekaan Indonesia ya beliau akhirnya dibebaskan dan dipulangkan ke Lombok. Tahun 49, jadi kembali lagi ke Mataram. Kurang lebih 83 orang, termasuk yang dari Bali, diangkut pakai kapal laut menuju ke Makassar lagi. Makassar melalui Denpasar dan terus kembali ke Mataram dan kembali ke Lombok Timur, disambut dengan gegap gempita oleh masyarakat waktu itu. Karena tahun 49 itu dianggap sudah aman ya, sudah kemerdekaan itu sudah kita seutuhnya sudah kita miliki. Nah, sebelumnya itu memakai pita merah putih pun tidak boleh. Nah, apalagi menyebut merdeka apa tidak boleh. Tapi itu alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita sudah berhasil menurut beliau ya mencapai apa yang kita inginkan. Jumhur Hakim melanjutkan perjuangan melalui kiprah di bidang politik. Setelah berhasil duduk sebagai anggota DPR gotong royong, sekaligus menjabat sebagai anggota MPR RI dalam periode tahun 1956 sampai dengan tahun 1968. Nah, setelah itu pada tahun 1955 kan kita tahu ada pemilihan umum yang diikuti oleh sekian banyak partai, ratusan partai waktu itu. Beliau belum terpilih pada waktu itu. Akhirnya pada tahun 56 sebagai pengganti antar waktu, beliau diangkat menjadi anggota DPR GR di Jakarta. Nah, sejak tahun 56 itu sampai dengan tahun 68 berkiprah di Jakarta sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, merangkap anggota MPR pada waktu itu. Ketika menjabat sebagai anggota DPR dan MPR, Jumhur Hakim juga menjadi salah satu penggagas terbentuknya Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pada waktu itu masih tergabung dalam Provinsi Sunda Kecil. Pada tahun 57 beliau sebagai panitia kerja untuk NTB memisahkan diri dari pada waktu itu provinsi sudah kecil namanya Bali, Lombok, Sumbawa dan seterusnya itu sudah kecil. Dengan alasan beliau berargumentasi bahwa Bali itu karena khusus para wisata, jadi harusnya berdiri sendiri, jangan terbebani oleh provinsi-provinsi yang lain. Dengan perjuangan yang sangat gigih, beliau menghasilkan kesepakatan pada tahun 1958 NTB berdiri. NTB diikrarkan bahwa menjadi provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 58. Memasuki masa Orde Baru, Jumhur Hakim tidak lagi duduk sebagai anggota konstituen, melainkan berkiprah dalam dunia birokrasi, yakni menjadi pegawai Departemen Penerangan sampai akhirnya pensiun pada tahun 1978. Setelah pensiun tahun 68, beliau ditarik kembali ke Departemen Penerangan. Lagi-lagi jadi Kepala Penerangan Kabupaten Lombok Tengah. Akhirnya pensiun tahun 1973. 73 dengan pangkat golongan 3 kalau tidak salah. Golongan 3. Sebelumnya, setelah itu menjadi pengurus DHD 45 Nusa Tenggara Barat, cabang Lombok Timur, dan lain sebagainya. Nah, lalu membuka Universitas 45 Mataram ini beliau yang memprakarsai juga sebagai pencetus untuk membangun Universitas 45 pada tahun 86.
83. Selepas pensiun dan tidak lagi menduduki jabatan apapun, Jumhur Hakim masih tetap dalam perjuangannya. Salah satunya Jumhur Hakim aktif menjadi pembicara dalam seminar kebangsaan untuk memupuk rasa nasionalisme kepada pemuda kala itu. Tapi setiap ada ceramah-ceramah dari kadang perbedaan, mesti dia beli cerita itu. Disuruh cerita sama Bupati. Perjuangan sampai dicerita sampai Pak Gatot menerima usulan ada Pak Tilas. Dan semangat juangnya luar biasa. Semangatnya itu loh. Nggak pernah ngomong materi, itu nggak pernah. Sosok beliau sendiri ya, yang menceritakan kita bagaimana kejadian ini. Nah, setiap ada acara ini kumpul-kumpul anak muda pasti diceritakan. Nah itu alhamdulillah dengan diceritakannya kita akan mengingat atau kembali, oh berarti ada yang berjuang pada zaman dahulu. Ya, karena kadang-kadang namanya anak zaman sekarang kalau diceritakan masalah perjuangan dulu kan, itu dulu. Ya. Tapi apa yang bisa kita rasakan dengan diceritakan kita sebagai anak muda atau kalian sendiri sebagai cucu-cucu penerus ini, ya bisa ya mengenang ya kembali bagaimana susahnya berjuang zaman dahulu. Dan lebih susah lagi adalah mempertahankan kemerdekaan ini. Kemudian pada tahun 1997, perjuangan Jumhur Hakim selanjutnya adalah memperjuangkan putra daerah NTB untuk menjadi pimpinan daerah. Jumhur Hakim bersama sejumlah tokoh Nusa Tenggara Barat memperjuangkan hal tersebut pada sebuah rapat di kota Jakarta. 2-3 hari sebelum berangkat ke Jakarta, karena kebetulan waktu itu saya masih mengerjakan sejarah Pejuang Lombok Timur ini. Nah, datang anaknya dari Mataram, ada surat bahwa dia diutus untuk ke Jakarta untuk rapat untuk tingkat nasional ya. Karena pada waktu itu tahun 97 dibuka keran kepada daerah-daerah untuk mencalonkan putra daerah sebagai kepala daerah, diberikan kesempatan. Beliau juga berperan pada waktu itu, berangkat bersama tokoh-tokoh masyarakat NTB ke Jakarta untuk memperjuangkan itu. Akhirnya berhasil. Akhirnya, perjuangan tersebut menjadi akhir dari perjuangan Jumhur Hakim. Ketika pulang dari Jakarta menuju Lombok, Jumhur Hakim menghembuskan nafas terakhir pada sebuah kecelakaan di atas kapal di tengah Selat Bali. Akhir perjuangan beliau, saya katakan beliau itu berjuang sampai tetes darah penghabisan. Setelah berangkat ke Jakarta, selesai acara di Jakarta, beliau pulang. Nah, kejadian yang sangat tragis adalah pada waktu beliau menyeberang di Selat Bali dari Ketapang ke Gilimanuk. Entah apa pada waktu itu tengah malam jam 1 kurang lebih katanya ibu saya bercerita. Orang-orang teriak, ada orang jatuh, ada orang jatuh. Akhirnya si ABK ini terjun, ternyata setelah diangkat beliau Haji Jumhur Hakim yang jatuh itu. Dilarikan ke puskesmas Gilimanuk, dalam perjalanan menghembuskan napas terakhir. Pejuang gigih itu telah kembali ke haribaan ilahi, meninggalkan nilai keteladanan berupa sikap patriotisme yang tinggi dan jiwa nasionalis sejati. Meski raganya telah tiada, namun sumbangsihnya pada negara dan daerah tidak akan pernah terlupakan sampai kapanpun. Walaupun namanya tak tersusun rapi dalam buku sejarah, namun Haji Jumhur Hakim dan seluruh pejuang bangsa ini telah mewariskan sesuatu yang begitu besar berupa kemerdekaan kepada generasi penerus. Kisah dan semangat perjuangannya pun akan selalu dikenang untuk selama-lamanya.